Halo, balik lagi sama gue Plastik Boy dan itu di belakang ada Mr. Udin. Paling ganteng di pabrik gue. Nah, sekarang kita habis jam istirahat karena sekarang udah jam 1 siang. Jadi kita mau balik lagi ke belakang untuk produksi barang cacahan. Yuk kita langsung lihat aja. Ini aku lagi bareng sama Pak Mayor. Pak Mayor ini udah ada di pabrikku dari aku kecil. Betul, Berapa tahun Pak Mayor? 20-an, Tahun. 20 tahunan. Berarti aku masih, tapi kayaknya aku waktu itu masih SD, Pak Mayor udah di sini. Iya. Ya kan? Mm-mm. Masih pendek badan aku. Nah, sekarang Pak Mayor udah umur berapa, Pak? 55. Buset. Betah ya, Pak? Hmm. Nah, sekarang kita lagi mau ke tempat proses cacah plastik dan bijinya. Yuk kita langsung lihat aja. Nah, ini adalah karung yang baru datang kemarin dan ini karungnya karung-karung bersih ya. Gitu. Untuk limbah segini itu udah bersih. Seperti yang kalian lihat. Ini tuh bersih gitu karena kalau misalkan kotor itu pasti udah kelihatan. Nah, ini untuk karungnya. Kalau ini untuk PP cetaknya, kalau ini karung yang sudah digiling dan dibalpres. Kalau nggak digini dia makan tempat. Nah, kalau itu barang yang belum diolah dan akan diolah nanti setelah barang-barang yang ini tuh habis. Begitu. Hanya sebelum mulai biasanya gue suruh si Rizky atau si Asep untuk sapu-sapu dulu. Itu mastiin supaya nggak ada besi atau benda lain selain plastik gitu. Karena kalau misalkan sampai masuk besi itu akan jadi masalah mesinnya. Dia bisa hancur ya pisaunya. Makanya harus dipastiin. Dan kondisi pabrik gua ini tuh masih berantakan banget ya. Dan gua tuh lagi mau nata pelan-pelan karena itu mesin yang di belakang gua juga masih belum gua setting. Jadi ya itu nanti akan gua benerin. Gua rapihin pelan-pelan. Dari ujung situ sampai nanti ke sini dia muter terus sampai ke sana. Dan akhirnya nanti ada di ruangan itu. Nah, makanya itu pelan-pelan mesti dirapin. Kalau semuanya dirapin dari awal, yang ada nih nggak jalan-jalan karena kita itu ada dalam pabrik dan yang gue kerjain juga cukup banyak. Makanya satu-satu gue akan rapihin supaya kerjanya enak. Kenapa? Kalau workflow-nya enak, otomatis hasilnya juga akan maksimal. Yang kerja juga bisa maksimal, nggak kayak yang sekarang nih. Barangnya ada di sini, mesinnya di situ, ya kan? Jadi kalau mesinnya ada di situ tuh kurang pas ya. Jadi mesinnya itu nanti tuh mesti ada di kayak panggung di mesin tua itu. Tapi nanti karena mesinnya gue lebih gede, jadi gue mesti bikin dudukannya dan panggungnya supaya kerjanya tuh lebih enak. Nah, contohnya kayak sekarang, ini ada barang-barang yang ada di belakang gue ini. Ya, ini juga itu harus ditempatkan di tempat yang dekat sama si panggung. Jadi pada saat mereka kerja itu mereka udah nyaman, tinggal masukin aja ke mesin cacahnya itu gitu. Jadi ya kalau boleh cerita, selain butuh uang kita juga butuh tempat. Ya kita mesti bisa nata tempat kayak dapur aja gimana sih gitu. Ya kalau di dapur itu kan ada cuci basah, ada cuci kering, ada tempat cutting, ada tempat prepare, ada tempat masak, ada tempat ngerebus, semuanya kan diatur kan. Nah, begitupun juga dengan usaha daur ulang ini. Misalkan gue itu bermula dari mesin cacah kan, karena gue nyacah sendiri. Jadi ini nanti di belakang ini mesin cacah. Habis itu nanti dari sini mulai kering. Nah, dari kering masuk ke dalam pipa-pipa itu untuk di blower ya. Masuk ke dalam ruangan. Gitu. Jadi kalau misalkan udah jadi seperti itu, hasilnya itu bisa maksimal. Karena kerjanya itu efisien, nggak bolak-balik, nggak mondar-mandir, nggak banyak berhenti. Itu yang dibutuhkan. Jadi itu butuh sedikit waktu karena gue lagi nyelesain dudukan si mesin dulu dan rencananya juga mesin yang ini ya yang ini ya itu gue mau ganti sama yang lebih gede karena kapasitasnya juga gue lagi mau naikin di pabrik ini.
Ya, mungkin untuk side plan seperti itu, untuk planning awal phase pertama gua itu. Dan untuk planning kedua gua itu adalah tempat untuk menaruh si bahan baku. Nah, bahan-bahan baku ini itu harus benar-benar ditempatin dengan rapih. Ya, jadi ini tuh masih berantakan. Jadi mesti benar-benar dirapihin lah, kalau enggak bakal kacau banget nih pabriknya. Nah, jadi setelah semuanya ini rapi, ya kan? Untuk yang selanjutnya itu gua mau ke mesin proses, yang dimana mesin proses itu gua udah punya 2 dan itu mesinnya kan udah tua, jadi gua mesti ganti sama yang lebih muda. Jadi gue bisa dapat hasil yang maksimal. Tapi setelah barang-barang ini nih, gue rapihin dulu gitu. Kalau misalkan di barang-barangnya udah pada rapi dan tertata sesuai dengan plot-plotannya yang gue tadi bilang, mesin caca, mesin pengering, habis itu blower, habis itu masuk ke ruangan itu. Nah, baru gitu loh. Ya. Baru kita mesin prosesnya itu kita perbaiki gitu. Kalau untuk sekarang semuanya dimasukin bisa benar-benar berantakan gitu ya. Dan ini anak-anak lagi ada mau persiapan untuk ngegiling dan caca kering. Nah, habis itu nanti baru masuk ke mesin proses. Nah, mesin prosesnya di sana ya. Dan habis diproses, setelah jadi biji, aduh. Nih, setelah jadi biji seperti ini, barang itu gue jadikan jadi seperti tali gini. Nih, gitu. Ini salah satu produk yang gue bikin, dan kedepannya mudah-mudahan doain aja kalau emang semuanya lancar, gue mau mengarah ke injek. Dan pada saat itu nanti gue akan update di sosial media gue tentang produk apa aja yang gue bikin, supaya kalian tahu bahwa daur ulang ini itu bisa jadi apa aja. Dan kebetulan gue itu pemain PP Karung, gue nggak main yang lain selain PP Karung ya gitu. Udah siap giling ya? Ya udah, apalagi ya yang gue bisa ceritain? Ya mungkin ya itu aja yang gue bisa ceritain. Untuk yang baru mau mulai, ya gue berharap kalian semua bisa mulai pelan-pelan gitu. Karena kalau kalian mau mulai seperti ini, itu modalnya lumayan, ngaturnya juga lumayan, SDM-nya banyak, jadi ngatur SDM-nya juga lumayan, agak rumit, agak tantangan lah ya. Tapi kalau kalian jalanin pasti bisa gitu. Karena kalau enggak, ya mau kerja apa lagi, sekarang semuanya kan lagi susah. Kalau misalkan di kolom komentar itu banyak banget yang nanya gitu, Bang, kalau gue mau bisnis ini mesti mulainya dari mana? Kalau menurut gue, kalian mulai aja dulu dari yang kecil gitu ya. Sesuaikan dengan dompet kalian. Karena di dalam daur ulang itu kan semua cash and carry, apapun dibayar kontan gitu. Jadi mendingan kalian mulai pelan-pelan. Kalau misalkan kalian udah bisa untung dari situ dan berkembang di usaha kecil yang pelan-pelan itu, kalian bisa berkembang lagi ke next step-nya. Misalkan kalian dari ngumpulin barang dulu jadi lapak, habis itu kalian punya mesin caca atau mesin giling, habis dari mesin giling baru mungkin kalian main ke proses, habis ke proses baru nanti ke produk. Nah, tapi sebelum semuanya itu kalian jalankan, kalian harus punya yang namanya order. Kalau kalian bisa bikin produknya tapi kalian tidak punya order, ya itu akan duitnya akan stuck gitu, akan nyangkut kalian. Nah, di situ biasanya orang banyak gugur tuh di situ. Sedangkan kalian itu uangnya pas-pasan, hari-hari kalian juga pasti ada aja untuk pengeluaran kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu nggak punya pasarnya atau buangannya, itu akan jadi masalah. Gitu. Bener nggak, Dul? Ya oke, mungkin sekian dulu video gua hari ini. Nanti buat kalian yang mau request konten atau kalian mau nanya, nanti gua akan bikinin dalam bentuk long form konten seperti ini.
Jadi kalau kalian suka, tolong like, komen, dan subscribe channel kecil yang gue lagi bangun ini. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari gue. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.